Halo, selamat pagi, salam rahayu-rahayu, selamat sehat, sukses, sejahtera selamanya. Semoga yang sakit semua dalam keadaan tetap semangat dan prima, sehat kembali. Saya Ibu Ratu Sarina Soekarno sedang menuju ke kantor imigrasi. Kita lagi menuju ke kantor imigrasi, sedang mengurus paspor untuk keperluan bisnis ke luar negeri, karena di sini lagi demo. Jadi ngurusin dulu administrasi untuk bisnis Yayasan Ratu Sarina Soekarno dengan perusahaan-perusahaan bonafit di dalam dan luar negeri. Setuju, Bu? Setuju. Dan juga untuk mengurus juga acara bagi-bagi rezeki ya. Ya, Melalui sistem karena kalau tunai kita bahaya, repot. Bunda Ratu Sarina kan tidak bisa potong-potong untuk anak-anak di seluruh Nusantara. Iya ya. Pakai sistem aja supaya aman semua. Iya, melalui sistem bank kita lebih aman daripada kita mengambil uang-uang di gudang-gudang banker, karena uang cash kan berbahaya ya. Kita mengambil sekarang dalam kondisi lalu lintas yang demonstrasi sedang ramai. Oke, mengurus paspor untuk perjalanan bisnis dalam dan luar negeri, ke luar negeri terutama ya, karena ada urusan perbankan dan juga urusan bisnis kerja sama. Selamat pagi semua, semoga sehat. Salam sehat, sukses ya selamanya. Salam lemapora subabane poal sedaisi. Salam untuk semua lembaga, mahkamah, potensi rakyat, suku, bahasa, bangsa, negara, dan potensi alam semesta dan segala isinya di Nusantara. Iya. Masih berantakan, ini belum nyisir. Nanti nyisirnya pas lagi udah di sana. Terus berantakan. Soalnya wajahnya udah sempurna, jadi rambutnya harus berantakan. Wajahnya sempurna, rambutnya berantakan nggak apa-apa. Tapi ini rambut dipotong model baru. Salonnya salon Bu Aryani. Bu Aryani potong rambut saya lagi. Tapi koni sama ini bentuk segi aja. Segi oval ya. Salonnya cukup di samping. Salonnya cukup nih. Ibu salonnya. Salon Aryani. Salon Aryani. Asisten bisa, administrasi bisa, Salon bisa. terima telepon bisa, sebagai customer service masak bisa, salon bisa, nyuci bisa, serba bisa. Bayarannya mahal nih. Bayarannya mahal nih. Bu Aryani bayarannya pakai ini kolateral obligasi tahunan bayarnya. Deposito. Udah gitu aja ya. Terima kasih. Asisten serba bisa Bu Aryani. Ada pesan apa nggak? Nggak ada. Udah cukup. Oke, itu aja. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Ngantri. Kena flu. Lagi makan.
Antum lagi apa? Lagi nunggu makanan. Beli makanan. Istirahat dulu ya kita ya. Makan bakso bakwan tulang iga. Airnya ini kata dia pagi sih Bubur ayam, oh iya lagi flu ya makannya bubur ayam. Tapi enak makan yang panas-panas biar nggak. iya lagi ayam 10 atau sore juga ada sore sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam rahayu rahayu. Salam S5. Salam sehat, sukses, sejahtera selamanya. Salam selamat, sehat, sukses, sejahtera selamanya. Salam lemapora subabane boal sedaisin. Salam untuk seluruh lembaga Mahkamah Potensi Rakyat, suku, bahasa, bangsa, negara, serta potensi alam semesta dan segala isinya di Nusantara. Dari Ibu Ratu Sarina Soekarno, untuk mengisi waktu luang dan lagi makan siang, kita bicara kecil ya, ngobrol-ngobrol santai bersama dengan saya dengan Ibu Aryani sebagai Ketua Umum Yayasan Ratu Sarina Soekarno, dan sedangkan saya sebagai Pembina Yayasan Ratu Sarina Soekarno. Kita ngobrol sedikit untuk dulur semua supaya kita saling mengingatkan dan saling memberikan semangat ya. Perjalanan ini amatlah sangatlah menyedihkan. Bila engkau tak duduk di sampingku, banyak cerita yang mestinya kau rasakan. Di tanah kering kebabaran. Perjalanan ini perjalanan amanah, amatlah menyenangkan, mengasihkan. Berjalan bertemu orang-orang yang benar, bermacam-macam. Ada yang benar dan juga ada yang salah. Kita harus hadapi karena semua makhluk Tuhan. Gemes. Gemes banget perjalanan amanah kita ini ya. Gimana Bu? Terasa mengasihkan. Mengasihkan gimana? Ada yang menunggu tidak sabar. Ada yang menunggu berbagi rezeki tapi tidak sabar. Karena semua ujian proses ini ya. Jadi untuk sekalian eliminasi juga sih ya. Sekalian juga eliminasi untuk orang-orang yang tidak sabar. Mereka akhirnya tersisih dengan sendirinya. Mereka yang nggak sabar tersisih sendirinya ya. Kalau dari acara berbagi rezeki berkah ini yang tidak sabar untuk dikunjungi, ya kadang mundur sendiri, ya tidak sabar, kadang hilang sendiri, tereliminasi sendiri. Tapi nanti tergantikan lagi dengan yang baru. Karena Ibu Sarina perlu juga sih, selain acara berbagi rezeki itu kita juga mencari orang yang setia ya. Orang yang mau membantu Ibu Sarina juga dan tim untuk membantu ke masyarakat. Karena kita kerja sosial ya. Perpanjangan tangan dari Yayasan Ratu Sarina Soekarno. Iya kan orang-orang tim koordinator ya, perpanjangan tangannya masyarakat. Kan tidak bisa kerja sendiri. Jadi paling tidak kalau di wilayah-wilayah tertentu ada yang mau membantu, saya bersyukur, berterima kasih. Jadi kalau tidak sabar pun
Ya itu termasuk ujian sebetulnya. Iya. Ujian lagi. Ujian negara, Bosan ya ujian ujian terus. negara, ujian negara namanya, ujian bangsa dan negara. Karena ada beberapa syarat nih yang diungkapkan oleh Bunda Ratu Sarina sebagai pembina Yayasan Ratu Sarina. Jadi koordinator di wilayah-wilayah seluruh Nusantara. Jadi koordinator, satu syaratnya begini, satu ucapan harus dijaga, tidak boleh asal bicara. Kemudian harus punya jiwa yang besar dalam berkinerja ya. Tidak hanya menunggu ya. Kalau kita cuma mau menunggu dibagikan uang saja itu bukan hal yang utama sebetulnya. Karena apa? Uang itu hanya sebagai alat untuk kita melaksanakan kegiatan sosial dan kemanusiaan. Maka dari itu makanya amanah itu yang kemarin aku sebut bukan hanya melulu melihat dari nilai uangnya gitu ya. Makanya di sini dikatakan oleh Ibu Ratu Pembina, Ibu Ratu Sarina harus punya jiwa besar dalam kinerjanya. Jangan cuma menerima uangnya saja, tetapi kita harus punya semacam kreativitas dalam berpikir bagaimana sih seharusnya mengembangkan manusia ini menjadi memanusiakan manusia. Bukan komunikasi ya. Jagalah tradisi budaya untuk berbahasa, karena lisan itu sesungguhnya sangat tajam ya, melebihi dari pedang samurai dari Jepang. Jadi kalau bicaranya pedes gitu, akhirnya Lidah itu tajam tajam pedang, sampai ke hati lagi. Sampai ke hati kalau udah. Memang lidah tak bertulang. Banyak yang menghina Ibu Sarina ya, Yayasan Sarina ya, Ya, karena masalah ini apa sih. ya. Makanya kita untuk melakukan komunikasi, berbicara dengan teman, dengan sahabat, dengan teman-teman seperjuangan haruslah bersopan santun. Ya. Kemudian harus memiliki hati yang ikhlas di waktu bekerja. Jangan berkeluh kesah, ya kumaha ini bagaimana dan lain sebagainya. Jangan berkeluh kesah, jangan mengeluh sepanjang waktu. Akhir zaman harus bahagia, harus gembira. Kemudian di sini ada kalimat begini, terlambatnya pembagian rezeki ini sambil menyaring siapa yang sabar menunggu. Ingat ya, yang sabar menunggu itu adalah pemenangnya. Setidaknya mendoakan dan mendukung kita. Kalau ada fitnah di luaran, perbaiki nama baik Yayasan Ratu Sarina. Karena kalian kan sudah menjadi koordinator dari Yayasan Ratu Sarina, artinya kepanjangan dari kinerja Yayasan Ratu Sarina. Di luar sana banyak sekali fitnah-fitnah yang terus mengecam keluarga besar Yayasan Ratu Sarina. Meskipun keluarga besar ini hanya 4 orang. 4 orang ini. Siapa saja nih 4 orang yang saya tunjukkan ya. Nah, ini aku, ini Novi. Nah, itu Santo. Nah, ini Bunda Ratu kan. Ya. Maka kami ini berjuang tidak dengan banyakkan orang. Hanya sedikit saja. Itu seperti itu. Jadi paling tidak saudaraku semua yang di sana ada fitnah baik itu di sosial media ataupun di lingkungan kalian ya, bantu untuk mengklarifikasi bahwa Bunda Ratu Sarina itu berniat baik untuk
menjaga visi misinya ya, memanusiakan manusia, mensejahterakan dan membahagiakan sebagai manusia, sebagai makhluk Allah di akhir zaman. Jadi bukan sekedar menunggu uangnya saja, ya, tapi kalau menunggu kesiapan kalian juga dalam menerima amanah. Dalam menerima amanah itu sendiri ya. Karena kalau kalian hanya menerima uangnya saja, kemudian kalian habiskan, tidak diberdayakan, ya, dikasih uang satu gunung pun itu akan bablas anginnya, habis tanpa bekas. Jadi harus berpikir nih, aku dikasih uang misalnya 30 juta oleh Bunda Ratu Sarinah ya. Untuk apa nih? Biar bisa berkembang. Kan harus bisa diberdayakan ya. Misalnya, aku mau jualan ini supaya ada lebih. Kelebihannya itulah yang dipakai. Nah, uang lugu, kata orang Jawa bilang uang lugu itu uang utama yang dari ibunda, ibu pertiwi itu dipakai sebagai uang gundu, kata orang Jawa uang gundu loh, gundu. Nah, nanti uang gundu ini nanti kan bisa berkembang, anak panah ya, bisa beranak-anak, tapi bukan berarti nunggu bertelur kayak telur beranak gitu ya, harus dikerjakan. Nah, misalnya digunakan modal untuk apa, itu seperti itu, jangan dihabiskan. Nah, kemudian jadi yang tadi ulangi ya, yang berhutang di bank 1 miliar ke bawah oleh Ibunda Ratu Sarinah akan diputihkan. Jadi nanti yang masih memiliki hutang-hutang di bank yang sudah tidak mampu lagi untuk membayarnya, maka Yayasan Ratu Sarinah akan membantu untuk menyelesaikan semuanya ya, agar saudara semua di seluruh Nusantara bisa mengembangkan diri kembali di dalam berusaha. Tetapi kalau sudah dilunasi jangan hutang lagi ya. Tetap mengembangkan usahanya gitu. Kalau bisa menabung, menyimpan supaya bisa berkembang permodalan itu sendiri. Yang lain lagi apa ya Bunda? Yang lain apa ya Bunda? Silakan Bunda tambahin. Apa ya? Selain utang. Kita udah tadi. Selain utang ya mungkin ya itu tadi modal ya, modal kan dari uang yang kita berikan untuk modal kecil-kecilan lah, UMKM atau usaha. Kita juga menerima permohonan untuk modal usaha itu kan, yang nilainya di bawah berapa? 5 miliar ke bawah. Yang nilainya di bawah 5 miliar ke bawah. Untuk UMKM kan pasti 100. Harganya kan 100 miliar. Enggak, maksud saya untuk bisnis yang di atas, yang di bawah 100 M, bukan saya kasih ke kamu 100 miliar. Iya. Jadi kategori untuk kegiatan yayasan itu dengan kita berikan modal di bawah 100 M. Itu di bawah 100 M. Tapi kalau di atas 100 M itu masuknya ke PT-nya Ibu Sarinah. Ya, pendanaannya. Terus selain modal itu ya, terutama untuk tim yayasan ya, kita memberikan fasilitas ya, fasilitas bagi anggota dan pengurus yayasan. Iya, fasilitas dari yayasan. Dari yayasan gitu ya. Dan itu program-program kita ya. Saat ini lagi beberapa pekerjaan yang harus kita lakukan ya, pemberesan manajemen sistem keuangan baik di perbankan maupun di luar bank. Tapi untuk di luar bank saat ini dengan kondisi parah yang masih hirup pikuk, mungkin kita tidak mengambil gudang banker ya.
karena sangat riskan. Jadi kita melakukan semuanya secara sistem perbankan. Jadi baik para peserta dan tim koordinator Yayasan Adusana Soekarno dalam acara berbagi rezeki dan berkah, mohon tunggu dan sabar karena mengingat kondisi politik sejak awal tahun ini itu ya, kita masih belum stabil. Jadi saya masih membaca situasi ekonomi dan keuangan perbankannya juga ya. Di samping itu kondisi banyaknya segala hal yang harus kita lakukan untuk persiapan ini. Tanpa biaya ya Bu ya, kita nggak ada biaya ya. Nggak ada. Kita tidak pernah meminta biaya dari siapapun, baik itu untuk program-program kita maupun untuk penyelesaian aset amanah. Iya. Jadi banyak orang merasa bisa menyelesaikan, menuntaskan gitu kan, tapi memakan banyak biaya kan, kasihan gitu ya. Kalau dengan Ibu Sarina mah langsung dicek aja gitu kan, rekening terblokir atau rekening bermasalah atau aset yang harus diselesaikan itu tanpa biaya gitu ya. Karena emang otoritanya adalah saya Ratu Sarina Soekarno sebagai pemilik kolateral induk A.0101 atau 0110 sebagai pengawas induk global atas jalannya transaksi keuangan gitu. Berdasarkan nomor seri uang, berdasarkan dengan nomor seri obligasi dan lain-lain gitu ya. Mas. Ngantuk Mas, habis makan kok ngantuk. Aduh, tadi mau ngomong apa lupa. Tadi ngomong apa? Ngantuk. Ya. Hari ini lagi banyak urusan, jadi kita istirahat dulu, makan di suatu tempat makan namanya Bakso Bakwan Tulang Iga di Bogor. Ya. Kita jadi urusannya apa tadi mau ngomong? Agak error karena ngantuk ya, semalam Bunda tuh nggak tidur. Agak error semalam belum tidur, ngobrol masalah bicara tentang umat, bicara tentang penyelesaian aset gitu kan. Apalagi hal-hal yang lucu-lucu yang kalian komentari di YouTube ya kan, ke nomor admin yayasan Ibu Aryani. Jadi kita gimana ya? Ya ketawa aja gitu, buat hiburan gitu ya. Buat hiburan kita aja gitu kan, urusan gini ya. Jadi kita nggak pernah anggap serius ya namanya. Ya, yang namanya komentar atau penghinaan gitu kan terhadap Ibu Sarina gitu kan, banyak yang percaya atau ada juga yang tidak percaya, itu biasa ya, hal biasa. Karena apa yang dibahas oleh Ibu Sarina ini adalah sesuatu yang tidak masuk akal, di mana kita akan mengungkap aset yang sudah terpendam begitu lama, ratusan tahun, yang diwariskan atau dimandatkan Insinyur Soekarno kepada Ibu Sarina gitu ya. Jadi kondisinya memang berat sebetulnya. Saya dari awal YouTube ini saya membahas banyak hal tentang sejarah gitu ya. Awalnya di YouTube itu saya kayaknya pura-pura lugu ya. Di YouTube itu bukan pura-pura ya, apa sih? Emang sifatnya lugu. Sifatnya begitu. Lugu, lucu, polos. Nah itu saya tuh. Jadi kalau kita cerita tentang amanah gitu ya, saya cerita berdasarkan apa adanya. Itu biasanya saya cerita tidak berdasarkan data sejarah tertulis, karena data sejarah tertulis tidak sama dengan apa yang telah terjadi yang sebenarnya yang pernah saya alami dan juga turun temurun dari keluarga kami alami gitu ya, dan juga dari masyarakat yang jadi makanya saya cerita apa adanya tanpa buku,
tanpa catatan berdasarkan pengalaman, dan itu semoga menjadi tambahan atau referensi kalian dalam menulis sejarah gitu ya. Berbagi ilmu aja saya sifatnya. Jadi waktu di YouTube itu saya bagaimana cara mencetak uang negara, itu saya terlibat di dalamnya gitu kan. Bagaimana saya memberikan kolateral berdasarkan tanah verponding, bagaimana saya terlibat dalam urusan perbankan, pemberian modal kolateral kepada di bank UBS gitu kan, sampai ke World Bank sebagai laba dividen kita gitu kan. Bagaimana saya memberikan modal 189 negara sebesar saham saya 98,65%, 98,65% ke beberapa perusahaan negara di dunia, dan juga di perusahaan BUMN, perusahaan negara itu modal hampir mayoritas ya modal saham saya. Nah, banyak juga yang nggak percaya bahwa saya ini putri tunggal ya, yang disembunyikan gitu kan. Banyak yang nggak percaya, tapi itu nggak ada masalah. Kalau misalnya saya mengingkari orang tua saya, ya saya juga salah juga gitu. Saya punya orang tua itu 2 pasang, jadi satu orang tua kandung, satu orang tua angkat. Orang tua saya itu yang kandung itu yang telah menitipkan aset rekening ke Sarinah itu adalah saya melanjutkan karir atau perjuangannya Insinyur Soekarno dengan Ibu Dewi Perhuta Maharani alias Ibu Subiati alias Ibu Tinggit gitu ya, yang makamnya ada di Blitar, samping makam Bung Karno, kawasan makam Bung Karno itu masuk di dalam makam Blitar ya. Terus yang kedua adalah orang tua yang mengasuh saya sejak kecil yang bernama Muhammad Hatta Charman Wijaya Kusuma dan istrinya Nurjana serta keluarga besar dari Charman itu, di mana bapak angkat saya itu adalah seorang TNI Angkatan Udara sebagai pilot pesawat dan penerjun payung pesawat Fokker. Itu bapak yang mengasuh saya, tapi beliau memutuskan untuk tidak pensiun atau berganti jabatan sebagai salah satu pegawai di Pemda DKI sebagai arsitek atau IMB atau Dinas Tata Kota. Jadi itu bapak angkat saya. Jadi saya punya 2 orang tua, 2 pasang orang tua gitu. Jadi percaya atau tidak percaya, saya tidak akan berbohong ya terhadap orang tua sendiri yang merawat dan mengasuh kita kan. Apalagi orang tua yang melahirkan kita. Kalau saya nggak ngakuin orang tua kandung saya, MR Soekarno dan Inggit atau Dewi Perwita Maharani, saya salah juga kan. Dosa. Anak saya dosa sebagai anak gitu. Jadi terserah mau percaya atau tidak. Waktu saya bikin YouTube pertama kali itu adalah sebetulnya tujuan saya bukan untuk populer ya, karena saya tidak butuh validasi, tidak butuh menjadi selebriti, tidak butuh apa-apa, hanya membutuhkan anak-anak saya senusantara bersatu bersama saya. Saya mencari saudara, mencari anak-anak saya senusantara untuk kita sama-sama bekerja untuk kepentingan kesejahteraan dan kemakmuran serta keadilan bagi seluruh bangsa di Indonesia pada khususnya dan di dunia pada umumnya. Adapun mengapa saya mencanangkan Kerajaan Pajajaran Anyar Nusantara, itu adalah sebuah amanat dari leluhur saya, di mana saya sebagai keturunan dari Trah Mataram I, Majapahit dan Pajajaran gitu. Jadi saya akan mencanangkan kembali Kerajaan Pajajaran Anyar Nusantara, di mana aset-aset yang saya pegang ini adalah berasal dari 129 kerajaan. Ya, jadi saya juga tidak memungkiri adanya kerajaan ya. Karena kerajaan inilah yang memodali berdirinya suatu negara dan merdekanya suatu negara yang berdaulat ini. Ya, kita juga dari Pini Sepuh negara RI 1 gitu kan. Saya punya sebagai Pini Sepuh Agung dari lembaga Pini Sepuh negara RI 1 alias orang-orang yang Soekarno. Ini saya juga didapatkan mandat untuk tetap menjaga Muni Pertiwi dan juga
melaksanakan apa yang menjadi aset dari kerajaan-kerajaan Nusantara yang tidak akan pernah punah dan yang dilupakan oleh sejarah, sehingga anak-anak bangsa tidak mengerti bahwa berdirinya suatu negara ini karena peran dari kerajaan-kerajaan Nusantara, ya. Baru kemudian merdeka, berdirinya negara republik. Negara republik itu hanyalah untuk sebagai wadah untuk menyatukan semua kerajaan yang pada tanggal 28 Oktober 1928 itu bersatunya 129 kerajaan saling bahu-membahu untuk bebas dari kedudukan penduduk asing di negara ini, di Nusantara khususnya, ya. Jadi YouTube saya itu untuk mengumpulkan saudara, karena memang tugas saya mencari saudara dulu. Setelah itu kita bekerja bareng-bareng dengan aset yang kita miliki ini. Ya, mau percaya atau tidak percaya, ya tetap yang namanya orang pilihan Tuhan. Ya, saya memang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika juga akan selalu menang. Apapun yang kita perjuangkan ini, alhamdulillah sejauh ini berhasil terus gitu loh. Ya, bertahap demi bertahap. Walaupun kalian lihat sendiri dong di YouTube saya gitu ya. Sering kita menemui ibu kok di YouTube kok seolah-olah terzolimi, seolah-olah disakiti, seolah-olah dianiaya, difitnah gitu kan, oleh orang-orang dan rekan-rekannya yang ada di YouTube ya, gitu kan. Baik itu dari uka-uka, baik dari yang ngaku-ngaku, dari baik orang yang datang ke saya hanya untuk memanfaatkan, bahkan juga untuk mencelakakan dan membahayakan saya. Dan saya tampak terlihat lugu sekali, sangat lugu dan polos saya. Padahal saya memang sengaja melakukan lakon ini di YouTube supaya kalian rakyat Indonesia melihat, kalian seluruh rakyat melihat bagaimana perjuangan Ibu Ratu Sarinah sedang menyelesaikan permasalahan aset negara yang terpendam selama ratusan tahun ini dengan sangat sabar. Saya sangat sabar sekali menghadapi orang-orang yang ada yang berteman dengan saya. Kalian kan bisa lihat di YouTube ya, perjalanan ziarah saya, perjalanan saya dengan tim yayasan gitu ya. Perjalanan persatuan kita, ketawa ketiwinya, sedih bareng, doa bareng, makan bareng, tidur sama-sama di base camp atau tidur sama-sama di teras rumah orang, di hutan lagi kita mengawasi gitu kan, bersama dengan tim yayasan. Oh, happy lah kita, kebanyakan happy-nya sih dibanding dukanya gitu kan. Kita perjalanan amanah ini sering menemui banyak orang kan, baik itu orang baik, orang buruk, orang yang menzolimi, orang yang mencelakai, membahayakan kami. Tapi saya dengan tim alhamdulillah memiliki suatu ketajaman batin ya untuk terus memantau dan menyelidiki atau memperhatikan orang-orang yang tidak menghampiri kita, yang bekerja sama dengan kita gitu. Karena entah itu orang itu buruk atau baik, tetap menjadi saudara kita dan tetap menjadi makhluk di muka bumi ini yang kita harus sayangi gitu ya. Meskipun dia berbuat buruk atau menipu kita nggak boleh membedakan, tapi kita harus pandai ya. Kayak misalnya orang ini sok pinter tapi membohongi dan lain-lain, kita terima gitu dengan lapang dada, dengan ikhlas kita terima mereka tanpa menolak. Itu tidak boleh menolak orang yang buruk sekalipun, karena kita tugasnya hanyalah merangkul saudara sebangsa gitu ya. Jadi kita nggak pernah tuh orang buruk langsung kita jauhin, tidak, kita hadapi. Bahkan yang mencelakakan kita, yang ingin mau membunuh atau memenjarakan kita senyumin aja. Bahkan ada juga yang memfitnah Ibu Sarinah, seorang wartawan yang menulis berita-berita buruk tentang Ibu Sarinah, memfitnah Ibu Sarinah gitu kan. Padahal wartawan itu pernah ditolong sama saya, padahal gitu ya. Malah bikin berita malah kebalikan, seolah-olah saya ditolong dia gitu. Padahal saya sudah menolong dia. Ya, terima kasih. Tidak berterima kasih dan sama sekali tidak menghargai saya ya, tapi saya alhamdulillah berlapang dada ya. Yang namanya difitnah
oleh wartawan yang terkenal itu loh, Iya. yang bikin buku tentang amanah-amanah itu, Sampai ribut di Banten. sampai ribut-ribut di Banten itu. Padahal ya perjalanan dia juga kita yang biayai ya. Saya yang biayain. Tapi ya alhamdulillah saya tuh untuk saudara-saudara kita ya, apapun bentuk keluar di luar sana menjelekkan dan memburukkan Ibu Sarina serta memfitnah Ibu Sarina, kalian bisa lihat sendiri mana yang baik dan mana yang tidak ya. Saya bukannya tidak mau membela diri, kenapa? Karena hal yang buruk dan tidak perlu saya komentari itu bisa mengganggu vibrasi ya, bisa mengganggu perjalanan saya yang niatnya suci lillahi ta'ala. Visi misi kami benar-benar tulus, ikhlas, tidak mau saya dinodai oleh fitnah-fitnah dengan emosi, dengan kemarahan gitu ya. Ya kita hadapi saja, kita liatin saja sampai sejauh mana. Yang namanya kebenaran itu, apalagi kita memang ditugaskan Allah dalam perjalanan ini, pasti akan muncul dengan sendirinya. Itu bahasanya. Saya selaku monetary one gitu kan, yang diragukan atau tidak dipercaya, pasti akan muncul dengan sendirinya. Karena Allah sendiri yang akan memunculkan, karena Allah yang akan memunculkan saya dan menampakkan saya kepada masyarakat luas ya. Tidak perlu lewat wartawan, tidak perlu lewat siapapun, karena ini perjalanan amanah suci dari Allah. Ya Allah sendirilah yang mengangkat saya, mengangkat derajat gitu loh. Jadi bukan siapapun gitu ya. Dan termasuk dengan tim saya gitu kan, ketika tim saya mengikuti perjalanan saya ya kan, itu juga tereliminasi dalam perjalanan gitu. Ada yang hanya ikut dengan tujuan dan niatnya untuk harta benda, ada yang tujuan niatnya macam-macam lah gitu ya. Jadi itu akan terlihat oleh Ibu Sarina gitu, dan itu akan dieliminasi dengan sendirinya oleh alam gitu, karena Allah juga memantau perjalanan saya ini. Jadi apapun itu, bagaimana orang-orang yang mengikuti saya tiba-tiba tereliminasi lalu keluar dan memfitnah, atau orang yang mau kerjasama dengan kita tiba-tiba ya punya niat yang tidak benar gitu kan, tidak baik pada kami, ya tereliminasi sendiri. Saya udah perhatikan ya, lihat saja YouTube kami ya, dari perjalanan kami ya, orang-orang yang bekerja sama kita dengan niat tidak baik itu kan tereliminasi sendiri, dan juga ya mendapatkan karma atas perbuatannya dia sendiri gitu loh. Karena kita kan niatnya satu tunggal karena Allah, dan ini memang tugas visi misi untuk masyarakat luas, untuk kesejahteraan dan keadilan. Ya di YouTube saya maaf aja ya, ada lagu-lagu nyanyi sebenarnya hiburan aja sih gitu, buat nyanyian alam sebetulnya. Nyanyian alam buat memanggil hati-hati yang paling damai dan tentram untuk segera bersatu dengan Ibu Sarina. Mencari kedamaian. Jadi kok orang-orang Ibu Sarina orang lagi pada susah, kenapa ibunya nyanyi-nyanyi senang-senang, ketawa-ketawa, happy-happy. Loh, kalian kalau lagi susah, lagi nangis, lagi sedih, kalau Ibu Sarina ikut nangis dan sedih, makin nangis lagi kalian kejar-kejaran. Ya kalau anak kecil, lihat aja, anak kecil ada nggak yang lagi nangis, terus ibunya malah ikut nangis, ya anaknya tambah nangis kencang, nangis kejar. Jadi ibunya kan biasanya kalau anaknya nangis kan tangting menghibur anaknya yang lagi nangis sambil ketawa dan nyanyi gitu. Dan demikian juga saya seperti itu kepada kalian. Jangan sedih, jangan berduka dengan keadaan saat ini, ekonomi saat ini, keadaan sulit, baik itu dari birokrasi, pejabat maupun pengusaha maupun masyarakat. Ya, kalau kalian hatinya sudah merdeka, harusnya selalu mawas diri, selalu mengenal jati diri, selalu sadar diri, selalu punya hati yang tentram, kurangin emosi, tenang, ya happy lah kayak Ibu Sarina gitu ya. Kelihatannya Ibu Sarina lugu dan tidak mengerti apa-apa, padahal
Saya ini seperti buku berjalan. Buku berjalan dalam artian apapun yang kalian tanyakan dan bahas gitu kan, semampu saya bisa jawab ya kan, terutama dari sejarah yang sudah terpendam ratusan tahun dari peninggalan RI 1 ya, mulai dari kerajaan sampai peninggalan RI 1 atau yang kita sekarang tidak mengetahui keberadaannya, antah berantah. Jadi aset kolateral, cash fund dan cash call, obligasi dan lain sebagainya. Itu adalah tugasnya Ibu Sarinah sebagai Bini Sepuh Agung Nusantara yang merupakan mandat khusus tunggal dari MR Soekarno sebagai M1 kedua. Karena M1 pertama itu Pakubuwono X, M1 kedua Insinyur Soekarno, M1 ketiga saya. Monetary One itu artinya pengendali keuangan dan tatanan dunia gitu ya, tatanan keuangan dunia. Itu saya turun temurun, jadi paham betul urusan ini, dan saya memang ditugaskan untuk menyelesaikan segala bentuk tagihan-tagihan ya, deposito jangka panjang, jangka pendek, obligasi, uang-uang fisik yang belum terregistrasi, terus juga uang-uang fisik yang cetak ganda ya, terus rekening-rekening terblokir segera merapat ke Ibu Sarinah, karena saya langsung bisa mengecek itu terblokirnya alasannya apa, kondisinya bagaimana, siapa yang ada kewajiban apa, itu kelihatan sama saya. Kalau sama saya tidak ada biaya, gratis semua. Orang ini dana kalian yang terblokir itu kan dana umat gitu kan. Kenapa terblokir? Karena itu dana umat yang harus diserahkan kepada umat gitu. Tapi kan kalian menyetorkannya sendiri ya. Sendiri atas nama sendiri kalian gitu. Padahal itu kan tanggung jawab Ibu Ratu Sarinah, Bini Sepuh Agung, saya sebagai pemilik kolateral dan percetakan uang 189 negara. Makanya harus laporan dulu ke Ibu Sarinah. Kalau nggak laporan, kena deh blokir dari 0110, dari kolateral saya sendiri induk tunggal 0101. Itu kan ada pemantauan dari Ibu Sarinah sebagai pemilik quantum system ya. Quantum system seperti apa? Oh ya, kemarin yang sejarah World Bank itu, sejarah percetakan uang itu kan belum saya terusin ya. Sebenarnya halamannya banyak banget tuh, 300 halaman. Yang bagian yang saya ceritakan itu sejarah perbankan dan Illuminati, itu kan baru jilid 1 sampai 3 ya. Sebetulnya bisa berjilid-jilid itu, dan itu butuh waktu. Nanti dilanjut, tapi bentuknya pertanyaan ya, jadi mudah dimengerti. Kalau berjilid-jilid kan kalian nggak mengerti. Nanti mungkin Bu Aryani tanya terus ke saya, nanti saya menjawab gitu. Jadi lebih singkat gitu biar kalian paham tentang sistem keuangan dunia dan tatanan dunia yang sebenarnya gitu ya. Apalagi ya? Udah itu saja. Demikian YouTube saya ini, semoga bermanfaat. Ini terus terang jam istirahat ya, kita lagi kerja, banyak urusan. Jadi kita harus kembali lagi ke tempat yang harus kita kerjakan. Demikianlah apa yang kita sampaikan, semoga bermanfaat bagi dulur semua, saudara-saudaraku semua. Tetap semangat, tetap sabar dalam menahan emosi, nafsu, tetap mawas diri, jaga persatuan dan kesatuan gitu ya. Jangan melupai sesama saudara, jangan saling menyakiti, jangan saling menghina, dan jangan saling memfitnah gitu ya. Dan untuk saudara dulu semua yang kemarin tim koordinator yayasan yang tidak sabar, ya nggak apa-apa, kita eliminasi, karena kita bekerja ini untuk umat ya, tidak untuk hawa nafsu. Kalau mengharapkan bekerja dengan Ibu Sarinah hanya karena uang, itu tidak akan pernah cukup sampai kapanpun. Tapi ini kita bekerja kemanusiaan ya, sosial gitu. Bukan hanya kemanusiaan aja, tapi kita juga memelihara lingkungan, tumbuhan, pohon-pohonan, makhluk yang lainnya, hewan, segala hewan langka itu, atau budaya-budaya itu kita semua kerjakan gitu ya.
Jadi perlu orang yang berhati mulia, hatinya bersih, amanah gitu. Jadi bukan sekedar ngelihat ibu tuh karena uang gitu, karena untuk urusan harta karun, harta amanah. Tidak demikian gitu, karena kan Ibu Sarina ini urusannya banyak gitu ya, yang harus kita tangani, dari itu pendidikan sampai kesehatan dan lain-lain. Sifatnya kita hanya lokal ya untuk saat ini, per wilayah, karena kita punya koordinator di wilayah masing-masing. Kita berdiri dengan dimulai dari anggota yang sedikit menuju banyak ya, karena yang bekerja ini nanti orang-orang yang amanah. Jadi kalau yang tidak amanah ya itu tereliminasi sendiri ya, apalagi motivasinya karena uang. Percuma kalau kita motivasinya karena uang, dikasih seberapapun, segunung pun uang itu pasti akan habis. Tapi kalau kita motivasinya lillahi ta'ala, betul-betul ingin membantu saudara kita seperjuangan dan membantu saudara-saudara kita di bumi pertiwi ini, maka nilainya akan luar biasa. Terima kasih dari Ibu Ratu Sarina Soekarno, semoga bermanfaat, dan saya ucapkan salam Sampurasun, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembukaannya aja Bu. Ibu ada penutup? No, thank you. Sudah itu aja. Habisin dulu sebentar. Satu, dua, tiga. Saat ini kita lagi ngadem dulu ya. Ngadem sama babak kedua makan. Babak kedua makan di kedai kita di Taman Budaya Sentul situ. Untuk mengurangi ngantuk, rasa ngantuk. Untuk mengurangi rasa kantuk yang begitu sangat dalam. Kita begadang soalnya begadang tuh hari-hari jawab pertanyaan-pertanyaan dan komen-komen di YouTube, di WA admin Sampai pagi dini hari masih kerja. Besok kerja lagi. besok kita harus kerja lagi ke Tangerang. Besok harus kerja lagi, kita ngambil data di Bank of Switzerland di tempat kakak saya, anak Soekarno juga, di almarhum kakak. Itu aja dari kita. I love my dad. Padahal ngantuk. Ngantuk sekali. Pengen tidur. Ya. Oke, itu aja. Oke. Kalau ini nggak baik lihat ini. Gimana? Kok diem aja? Iya. Kan belum. lagi flu. Lagi pada flu nih kita sebenarnya Iya, ya, makanya lagi flu. kalau nggak ngantuk flu, apalagi pusing. Panas. Oh, panas, mata pada begadang. Panas. Ya, pada begadang bekerja. Besok kita kerja lagi ke Balaraja. Ya. Balaraja Barat. Ngambil beberapa dokumen Union Bank of Switzerland yang asli, dokumen aset untuk melengkapi client information statement Ibu Ratu Sarina Soekarno dalam proses penyelesaian aset amanah. Gitu. Oke, bye. Sampurasun. Apa sih? Makanan di kedai kita apa sih? Pizza apa sih namanya, Mbak? Kedai kita. Lihai. Kita pizza. Wow. Pizza. Oke, makan dulu.
Ini kita makan dulu ya, ngantuknya yang luar biasa, begadang. Ya, makan. Makan pada. Lanjut. Lanjut. Karena kita sudah makan tadi, jadi aku makan pizza aja sama Bu Aryani. Ibu Sarina itu jarang makan nasi, makannya roti. Takut ya? Roti sama singkong, sama ubi, sama sukun. Nah itu makanan Ibu Sarina. Jadi nggak makan nasi. Alternatif. Kasihan berasnya lagi kurang. belum nanam. Jadi makannya roti. Sama aja dijadikan perumahan terus, jadi nggak ada nasi, nggak ada beras. Kasihan amat. Oke, itu aja ya, makan dulu. Take me back to California. I wanna go back to 2018. I wanna go back to when I was happy. So take me back to California, please. Take me back. Take me back to that time. One good friend was in my life. California seems so far away from me, from me, from me. Made my first album